Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah saya bisa menyiapkan materi yang harus saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah melalui WA saya utamanya dan juga melalui Facebook yang belum sempat saya jawab. Pertanyaannya itu sederhana, cuma jawabannya itu yang seringkali tidak sederhana. Nah, di antara beberapa pertanyaan itu ada satu pertanyaan yang ingin saya jawab dengan jawaban yang mudah-mudahan bisa diterima karena saya mencoba untuk melakukan penyederhanaan atas apa yang sempat saya baca dan saya pahami dari jawaban-jawaban yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan para jamaah. Pertanyaan itu begini, kenapa orang seringkali merasa tidak nyaman di dalam hidupnya? Dan pertanyaannya kenapa? Lalu selanjutnya bagaimana kita ini bisa merasa nyaman di dalam hidup ini? Nah, ini kan pertanyaan yang sederhana tetapi jawabannya tidak sederhana. Kenyamanan dan ketidaknyamanan itu seringkali terkait dengan faktor-faktor subjektif dari orang yang mengalami peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan. Ada sesuatu yang objektif ada di dalam realitas kehidupan. Pertama, ada orang yang rezekinya itu tidak lancar. Nah, kita persempit rezeki yang tidak lancar itu terkait dengan ma'isyah atau hasil dari pekerjaan yang dia lakukan. Banyak orang yang sedih, kecewa, tidak nyaman karena apa? Apa yang diharapkan tidak dia dapatkan. Dia sudah berupaya seoptimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu, ternyata yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentu saja dia kecewa, sedih, tidak nyaman. Tetapi ada orang yang bisa menyikapi semua itu dengan tenang. Dia mengatakan, ya, belum rezekinya. Ini belum rezeki Allah yang dirancang oleh Allah untuk diri saya. Jadi rezeki itu kan milik Allah. Ya, ketika kita belum diberi rezeki oleh Allah untuk diri kita, kenapa kita harus bersedih? Ya, kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah rezeki yang seharusnya kau berikan padaku. Menurut siapa? Menurut apa yang dikehendaki Allah. Jadi Allah itu Al-Hakim, Allah itu Maha Bijaksana. Oleh karena itu tidak mungkin Allah itu tidak memberikan sesuatu kepada hambanya yang memang pemberian itu sudah seharusnya diberikan menurut perhitungan Allah. Nah, kalau menurut perhitungan kita mungkin saja mengecewakan karena kita selalu berhitung bahwa apa yang kita harapkan itu harus selalu kita peroleh, sehingga ketika kita tidak memperoleh sesuatu yang kita harapkan, kita kecewa. Nah, bisa nggak sikap ini kita coba untuk kita ubah? Jangan pernah kecewa dengan sesuatu peristiwa yang terkait dengan perolehan kita ketika apa yang kita peroleh itu bukan sesuatu yang kita harapkan atau harapan-harapan kita tidak kita dapatkan, tidak kita peroleh. Karena kita harus tahu di balik keinginan-keinginan kita itu ada takdir Allah yang ditetapkan oleh Allah tanpa berdialog, tanpa bertanya kepada diri kita. Kalau dalam bahasa Jawa, rataren. Nah, kalau kita berangkat dari kenyataan hidup kita,
Apa kita ini pernah minta dilahirkan Allah? Kan tidak. Apalagi kalau kita lanjutkan, kapan kita itu minta dilahirkan, di mana kita dilahirkan, dari rahim seorang wanita siapa kita dilahirkan, itu kan kita tidak pernah minta. Tahu-tahu ada peristiwa kita dilahirkan di tempat tertentu, di waktu tertentu oleh ibu kita, yang itu semua tidak pernah kita rancang. Itu yang sering kali saya jelaskan dalam konsep takdir yang disebut oleh para ulama dengan takdir mubrom. Ketentuan Allah yang terjadi tanpa bisa kita upayakan atau kita minta. Nah, selanjutnya ada takdir Allah yang disebut takdir mukhayyar, yaitu sesuatu yang bisa kita upayakan, tetapi tidak setiap upaya apapun yang kita lakukan itu akan menghasilkan sesuatu yang sama dengan apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan hari ini dapat uang banyak, ternyata yang kita dapatkan sedikit. Tapi sebaliknya, kita tidak berharap dapat uang banyak, ternyata dapat uang banyak. Itu sederhana sekali itu. Saya itu pernah dimintai oleh anak saya, Pak, kapan-kapan kita beli motor. Itu anak saya pertama. Saya waktu itu ya berpikir, kapan saya bisa membelikan motor anak saya? Semula saya pesimis untuk bisa membelikan motor yang baru pada anak saya, karena uang yang saya miliki, meskipun kalau saya gunakan semuanya untuk beli motor cukup, tetapi masih ada keperluan lain. Tetapi ternyata banyak yang di luar dugaan. Rezeki itu mengalir, uang itu begitu rupa mengalir, saya dapatkan, sehingga alhamdulillah pada waktu itu saya bisa membelikan. Itu saja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan itu yang sederhana. Yang tidak sederhana begini, kebetulan saya itu punya anak 4, dan anak itu sekolah semua, yang kuliah dan sekolah. Perhitungan di atas kertas, saya itu tidak mampu menyekolahkan anak saya untuk sekolah di sekolah-sekolah swasta. Saya sekolah di sekolah swasta. Tidak usah saya sebut ya, ini malah jadi pertanyaan. Rata-rata mahal. Tapi ternyata Allah itu memberikan rezeki yang mengalir sebegitu rupa, dan alhamdulillah semua cukup. Dan bahkan yang seringkali tidak terduga, saya itu mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih banyak daripada apa yang kita harapkan. Tapi sebaliknya, ini pengalaman hidup saya, supaya tidak menyinggung orang. Saya itu banyak berharap untuk mendapatkan sesuatu yang menurut perhitungan saya itu akan dengan mudah saya dapatkan. Tapi sesuatu yang saya anggap dengan mudah akan saya dapatkan itu luput, artinya lepas dari harapan saya dan tidak saya dapatkan. Contoh kecilnya, saya ingin sekali waktu itu untuk bisa membaca buku yang sudah sangat saya rindukan, saya baca. Nah, saya pernah ke shopping center waktu itu, melihat buku itu, dan buku itu jumlahnya masih banyak. Sehingga saya membawa uang yang cukup untuk saya bawa ke shopping center untuk beli buku itu. Ternyata pada saat saya berada di sana, buku itu habis. Dan saya tanyakan pada penjual, diborong oleh orang. Sehingga saya tidak berhasil membaca buku itu. Tentu saja saya agak kecewa. Karena perhitungan saya, buku itu akan sangat mudah saya dapatkan. Akhirnya saya kembali ke rumah dan saya tetap berharap. Nah, ketika saya itu di kantor, tiba-tiba ada orang membaca buku itu. Saya lihat, saya perhatikan, kemudian saya ajak bicara. Dalam itu mahasiswa saya tanya, buku baru mas? Iya pak, barusan saya beli dari shopping center. Oh, saya pengen membaca tapi belum saya baca. Oh, begitu pak, bapak baca dulu aja. Saya ingin membacanya nanti pak, saya mau tulis
proposal skripsi, dan ternyata ketika saya baca buku ini tidak cocok untuk penulisan proposal. Bapak baca dulu aja, tidak apa-apa, nanti dikembali pada saya. Oh ya sudah, saya pinjam 2 hari saja. Nah, 2 hari itu saya ngeput membaca buku itu sampai tuntas. Setiap saat saya baca buku itu, dan ternyata dari buku itu saya mendapatkan inspirasi untuk menggagas sesuatu yang luar biasa. Lalu 2 hari kemudian saya kembalikan, dan dari buku itu saya bisa menulis 2 artikel. Dan alhamdulillah 2 artikel itu ketika dimuat di media cetak, saya mendapatkan honorarium. Yang honorarium saya itu bisa saya gunakan membeli lebih dari 1 buku. Itu. Akhirnya setelah saya dapat honorarium, saya pergi ke shopping center. Dan di sana saya mendapatkan buku yang dulu pernah mengecewakan saya itu, yang pernah saya baca itu. Akhirnya untuk mengusir kecewaan saya itu, saya beli buku itu 1, kemudian saya beli buku yang lain, saya dapat 3 buku. Dan ternyata 2 buku yang lain itu adalah buku yang melengkapi bacaan saya terhadap buku yang pernah saya baca itu. Dan setelah itu banyak gagasan yang muncul, sehingga saya banyak menulis di Facebook saya banyak menulis di blog saya, dan saya banyak menulis di media cetak, dan bahkan saya hitung tulisan saya terkait dengan buku yang saya baca, 3 buku yang saya baca, itu sampai 7 tulisan. Alhamdulillah, itu memuaskan diri saya. Saya bukan puas karena dapat honorarium, tidak, tapi saya bisa menggagas sesuatu yang relatif baru, tentang sesuatu yang semula saya tidak menduga akan bisa menulis tulisan yang seperti itu. Nah, inilah kenikmatan dari Allah yang ketika kita coba untuk kita pahami dengan benar, membuat kita itu ridho, puas. Nah, hari ini saya juga akan menjelaskan persoalan itu. Jadi ketika kita itu ridho terhadap apapun yang diberikan oleh Allah pada diri kita, tidak pernah kita akan kecewa terhadap apapun yang kita peroleh. Dan ketika kita belum memperoleh sesuatu yang kita harapkan, kita tidak akan pernah kecewa, karena semua yang kita harapkan itu tidak harus tercapai, karena di balik semua yang kita harapkan itu ada takdir Allah yang satu saat akan diberikan oleh Allah pada diri siapapun yang dikehendaki oleh Allah tanpa kecuali. Dan itu yang harus kita pahami, bahwa kita tidak bisa memaksa Allah untuk memberikan ketentuan apapun menurut apa yang kita kehendaki. Tetapi kita selalu berharap Allah memberikan yang terbaik untuk diri kita menurut pertimbangan Allah yang tentu saja adalah pertimbangan yang terbaik, karena Allah lebih tahu apa yang kita perlukan lebih daripada apa yang kita ketahui. Itu yang harus kita yakini. Jadi ketika kita yakin bahwa Allah yang paling tahu, insya Allah apapun yang kita dapatkan itu akan membuat kita ridho. Termasuk apapun yang kita dapatkan, pekerjaan kita, ketika kita mendapatkan anak, kita mendapatkan rumah, kita mendapatkan kendaraan, kita mendapatkan apapun dari rezeki Allah itu, yang kemudian dari situlah kemudian kita itu menjadi nyaman, karena apa yang kita dapatkan itu kita persepsi sebagai sesuatu yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang selalu saya sampaikan pada para jamaah tentang sikap puas terhadap pemberian Allah. Ada kata-kata hasbunallah di dalam ayat Al-Quran, dan kata-kata itu banyak sekali. Salah satu yang sempat saya baca adalah kata hasbunallah yang ada pada surat At-Taubah ayat 59. Di dalam ayat itu dikatakan, ini saya kutip saja, saya potong, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlih wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Nah, tentu saja yang seperti itu lebih baik bagi mereka yang memang punya cara berpikir seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada lagi satu hal yang seringkali saya coba untuk saya kemukakan di dalam beberapa kesempatan.
di dalam surat At-Taubah, ayatnya ayat terakhir. Itu ada kata-kata juga hasbiyallah. Hasbiyallah itu juga sama maknanya. Cukuplah Allah bagiku. Ya. Lalu ada keterusannya. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Artinya apa? Kita itu hanya menyembah, tunduk dan patuh kepada Allah saja. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepada Allah lah aku bersikap tawakal. Nah, kembali pada apa yang saya sampaikan tadi. Apa yang seringkali saya sampaikan itu sesuatu yang sebenarnya sangat mudah kita pahami kalau kita mencoba untuk melakukan simplifikasi. Apa makna itu? Nah, itu yang sering ditanyakan oleh banyak orang, dan hanya orang yang mau membaca dengan baik yang bisa memahami konsep ridho itu. Jadi banyak orang yang menjelaskan dengan penjelasan yang rumit, tapi saya mencoba untuk menjelaskan dengan penjelasan yang sederhana saja. Ridho itu maknanya menerima semua realitas, semua takdir, semua ketentuan Allah dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan lapang dada, dengan bahagia, tanpa merasa kecewa atau akan resah, gelisah, marah, atau sesuatu yang mengindikasikan kita itu tidak menerima apapun yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Meskipun ketentuan Allah itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita itu sudah tidak bisa bersikap menerima, ya kita akan sedih, kecewa, resah, gelisah. Saya katakan seperti itu karena kadang-kadang realitas kehidupan itu memang ada yang membawa kita pada sesuatu yang tidak nyaman pada diri kita, kecewa dan sedih karena kita mendapatkan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kalau kita bisa menerima apapun yang terjadi dan kita bisa mengembalikan semua kejadian itu pada Allah, maka kita akan terbebas dari rasa kecewa, rasa sedih, dan kita pun bisa menjadi berlapang dada menerima kenyataan itu, menerima ketentuan Allah itu sebagai sesuatu yang indah. Karena sesungguhnya tidak ada ketentuan Allah yang buruk. Semua itu pasti baik. Karena apa? Saya sering mengatakan semua itu ada hikmahnya. Ada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam peristiwa itu. Hanya saja memang kadang-kadang butuh waktu bagi kita untuk memahami hikmah apa yang terkandung di dalam setiap ketentuan Allah yang terjadi pada diri kita. Dimanapun dan kapanpun, seperti apapun ketentuan Allah itu. Ada satu hadis yang panjang yang saya simpulkan saja dengan rangkaian kalimat yang sederhana. Bahwa suatu saat Abdullah bin Abbas itu mengatakan begini. Saat Rasulullah itu menemui sahabat Ansor, beliau kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu bersabda, apakah kamu orang-orang yang beriman? Pertanyaannya begitu. Nah, atas pertanyaan Rasulullah itu mereka diam. Maka saat itu Umar bin Khattab menyatakan begini, ya Rasulullah, artinya ya mereka itu orang-orang yang beriman, termasuk kita ini. Nah, kemudian Rasulullah bersabda lagi, apakah tanda keimananmu? Lalu mereka menjawab begini, kami bersyukur menghadapi kelapangan, bersabar menghadapi bencana, dan ridho dengan qadha atau ketentuan Allah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, orang-orang yang beriman, yang benar imannya, itulah orang yang seperti itu. Demi Tuhan yang memiliki keabadian ini. Artinya, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bisa menerima apapun yang datang dari Allah untuk dirinya dengan sikap yang tepat. Berlapang dada ketika mendapatkan sesuatu apapun yang dia dapatkan. Itulah arti penting syukur dan sabar.
Dan pada saatnya sikap syukur dan sabar itu akan berkembang menjadi ridho, puas terhadap ketentuan-ketentuan Allah, apapun ketentuan Allah yang diberikan untuk diri kita. Di dalam hadis itu dijelaskan bahwa ridho itu merupakan tanda keimanan seorang. Ridho adalah satu keadaan yang disebut sebagai kondisi kejiwaan yang mulia, karena di dalam ridho terhimpun sikap syukur, sikap sabar, dan sikap tawakal kepada Allah. Padahal kalau kita mau merujuk pada apa yang dijelaskan oleh para ulama, kalau orang itu sudah punya sikap syukur, sabar, dan tawakal, itu selesai hidupnya. Artinya apa? Tidak ada orang yang kemudian resah dan gelisah dengan apapun yang diterima oleh dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia menerima sesuatu yang dia persepsi baik, dia bersyukur. Ketika dia menerima sesuatu yang dipersepsi kurang baik, dia bersabar. Dan pada saatnya dia berserah diri kepada Allah, karena hanya Allah lah yang berhak untuk menentukan segala-galanya. Tapi kadang-kadang ada orang yang salah persepsi di dalam memahami ridho dalam suatu pengertian yang tidak benar. Ridho itu seringkali diartikan pasrah tanpa usaha. Nah, itu sikap pasif yang bisa saja menjadi bumerang bagi setiap orang. Karena apa? Orang yang bersikap seperti itu akan menjadi orang yang tertinggal di dalam hidupnya karena tidak punya jiwa kompetisi. Padahal hidup ini kan penuh dengan kompetisi. Sudahlah, saya ridho jadi orang miskin, saya ridho jadi orang bodoh, saya ridho jadi orang yang terbelakang, saya ridho tertinggal dengan banyak orang dibandingkan orang lain. Sehingga hidupnya itu menjadi hidup yang terbelakang karena apa? Dia tidak mampu berkompetisi dengan yang lain. Padahal menyerah pasrah dalam satu keadaan yang berupa pasrah secara total tanpa usaha sama sekali, tanpa ikhtiar sedikit pun untuk mencari jalan keluar, itu pemahaman yang salah dari konsep ridho. Karena ridho bukan berarti menerima begitu saja segala hal yang menimpa diri kita tanpa ada upaya sedikit pun untuk mengubahnya. Perubahan itu harus terjadi karena apa? Karena kita berharap ada sesuatu yang lebih baik pada diri kita. Ridho itu tidak sama dengan pasrah. Ketika sesuatu yang tidak kita inginkan datang menimpa diri kita, kita memang dituntut untuk ridho menerimanya. Iya. Tapi dalam pengertian kita meyakini bahwa apa yang telah menimpa diri kita itu adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah untuk diri kita. Namun kita tetap dituntut untuk berusaha agar kita memperoleh sesuatu yang terbaik dari Allah menurut apa yang kita yakini bahwa itulah yang terbaik dari Allah sesuai dengan kemampuan kita untuk berikhtiar. Dan kita tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku pada diriku sesuatu yang terbaik karena aku menginginkan sesuatu yang terbaik untuk diri saya, diriku, darimu. Dan disinilah kita bisa memahami kenapa Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Jadi ridho itu menuntut upaya proaktif, tidak hanya sesuatu yang bersifat reaktif. Dan itu sangat berbeda dengan sikap pasrah yang menerima kekayaan datang begitu saja tanpa ada usaha untuk mengubahnya. Walaupun di dalam ridho terhadap makna yang hampir sama dengan pasrah, yaitu menerima dengan lapang dada terhadap suatu peristiwa. Namun di dalam ridho dituntut adanya upaya untuk mengubah kondisi yang ada. Misalnya saat kita sakit, ayo kita berusaha untuk bisa sembuh dari sakit kita dengan cara berobat misalnya. Kita wajib berusaha dan berikhtiar untuk sembuh dengan cara berobat. Meskipun bukan obat itu yang menyembuhkan kita, itu jelas harus kita yakini karena Syafi itu hanya Allah. Dan hari ini ada kabar dari salah seorang teman saya yang terkena penyakit tumor otak. Dan kalau peristiwa itu terjadi kemudian diperiksakan ke dokter, pasti treatment yang paling utama adalah operasi. Dan dia ternyata tidak ingin langsung melakukan operasi, dia punya upaya. Dan upaya-upaya lain yang menurut beberapa temannya itu tidak harus dengan operasi. Tumor itu memang menjadi sesuatu yang mengganggu yang ada pada otaknya, tumor otak. Dan operasi itu tidak seluruhnya menyelesaikan persoalan. Meskipun para dokter mengatakan operasi itu adalah upaya yang paling baik di antara sekian banyak upaya yang bisa kita lakukan.
Karena menurut pertimbangan dia, operasi otak itu beresiko, sehingga dia khawatir pasca operasi itu ada dampak-dampak negatif yang dia alami sebagai akibat dari operasi yang dia lakukan atau dilakukan oleh dokter untuk dirinya. Akhirnya apa? Dia berobat dengan pengobatan-pengobatan alternatif yang menurut dia itu syar'i, sesuai dengan hukuman syariah. Ya, saya tidak perlu menyebutkan pengobatannya seperti apa, tetapi itu adalah upaya. Demikian juga saya pernah ketemu dengan salah satu orang teman saya yang mengalami sakit kanker usus. Ya, ada beberapa teman ya. Salah satu teman saya sudah meninggal karena kanker usus. Nah, satu teman saya sampai sekarang masih baik-baik saja, berada dalam perawatan, dan dia menerima kondisi yang dialami itu dan tetap melakukan pengobatan-pengobatan untuk bisa membuat dirinya tetap fight, tetap bisa melakukan aktivitas yang wajar dengan penyakit yang dia derita. Dan alhamdulillah sampai hari ini dia bisa melakukan aktivitas yang bermakna dengan tetap berada dalam keadaan dirawat, karena dia memang masih mengalami sakit karena penyakit kanker ususnya itu. Dengan treatment medis yang tentu saja karena tidak mungkin untuk dilawan oleh dirinya, karena dokterlah yang paling dianggap tahu untuk melakukan treatment itu. Dan dia terima saja. Meskipun ada satu orang dari teman saya yang dulu pernah mengalami gejala yang mirip, tetapi ketika dia didiagnosis dengan cermat, bukan kanker, tapi ternyata infeksi pada ususnya yang pengobatannya itu jauh lebih sederhana. Oleh seorang dokter diduga mengalami hal yang sama, yaitu kanker usus, tapi dokter-dokter yang lain mengatakan belum tentu. Maka diagnosis yang lebih cermat kemudian dilakukan oleh para dokter dan menemukan bahwa yang dialami itu bukan kanker otak, tetapi infeksi yang ada pada ususnya, dan kemudian dilakukan dengan treatment tanpa operasi, dan alhamdulillah sekarang sudah berada dalam kesembuhan menurut perhitungan dokter. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kembali pada persoalan ridho tadi. Ridho hamba kepada Allah itu menerima keputusan Allah. Apapun keputusan Allah kita terima dengan senang hati, karena apa? Kita harus yakin bahwa Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Sementara kalau kita bicara atas sebaliknya, ridho Allah kepada hambanya adalah berupa tambahan kenikmatan, tambahan pahala, ditinggikan derajat kuliahnya. Sehingga Allah itu ridho terhadap hambanya dengan memberikan sesuatu yang terbaik pada hambanya, dengan tambahan-tambahan kenikmatan, tambahan-tambahan pahala, tambahan-tambahan yang terkait dengan kemuliaan hidupnya. Dan mungkin saja Allah ridho terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya itu dengan memberikan ujian-ujian yang lebih tinggi, lebih berat pada hambanya itu, untuk membuat hambanya itu semakin matang di dalam menghadapi persoalan hidupnya. Saya pernah cerita tentang sakitnya Nabi Ayub. Apakah Nabi Ayub itu adalah orang yang tidak diridhai Allah? Ya, naif kan. Seorang Nabi itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Allah. Allah menguji Nabi Ayub itu dengan sakit, dan dengan sakit yang diujikan Allah pada Nabi Ayub itu, Nabi Ayub tetap ridho terhadap apa yang diputuskan Allah. Dia berusaha untuk berobat dengan pengobatan-pengobatan yang dia lakukan, dan ternyata pada saat itu dikatakan tabib. Kalau sekarang dokter sudah angkat tangan. Tapi Nabi Ayub sadar bahwa Asy-Syafi itu hanya Allah. Dia bermohon pada Allah untuk menjadi orang yang terbaik, pasrah kepada Allah. Dengan doa-doanya ternyata Allah mengabulkan doanya. Allah memberikan kesembuhan dengan perantaraan air yang didatangkan oleh Allah tiba-tiba, sehingga dengan air itu dia bisa minum dengan puas dan bisa berobat dengan air itu, sehingga penyakitnya itu sembuh dari apa yang dia derita itu. Perhitungan di atas kertas tidak mungkin, dan para tabib tidak bisa memahami kenapa hanya dengan air ada kesembuhan dari penyakit yang berat seperti itu, padahal para tabib waktu itu sudah angkat tangan. Dan itulah kehendak Allah. Dan dulu pernah saya ceritakan, saya punya murid
yang sudah mengalami koma beberapa hari, dan cerita dia itu komanya itu 4 hari 5 malam karena tertabrak mobil Kijang di jalan. Dan keluarganya sudah pasrah karena apa? Tim dokter di rumah sakit itu sudah angkat tangan. Bahkan diceritakan oleh dia, entah itu cerita yang dilebih-lebihkan atau tidak, keluarganya sudah menyiapkan upacara untuk penguburan dirinya di rumah ketika kondisinya di ICU itu sudah semakin mengkhawatirkan. Tiba-tiba kata dia, menurut cerita yang diberikan oleh orang-orang yang menunggu dia ketika dia sakit, di pagi hari itu tiba-tiba dia siuman, dan para perawat kemudian melaporkan kepada para dokter yang merawatnya, dan pada saatnya para dokter mengatakan saatnya ini diberikan treatment yang lebih tinggi untuk kemudian ketika sudah membaik masukkan ke sal, masukkan ke kamar, tidak usah di ICU. Ternyata dia mengalami kesembuhan yang luar biasa, dan sekarang ini dia bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat dibandingkan apa yang telah dia bayangkan, dia gambarkan, dia harapkan. Ada satu lagi mahasiswa yang mengalami sakit di sebuah rumah sakit, berhari-hari dalam keadaan koma, kemudian siuman, dan berada di rumah sakit itu 24 hari. Habis-habisan keluarganya itu untuk membiayai dirinya ketika anak itu berada di rumah sakit. Dan pada waktu itu mahasiswa saya itu sudah menjelang skripsi, dan ternyata setelah itu sembuh dan bisa menyelesaikan skripsinya, dan sekarang sudah bekerja. Dan tidak ada cerita dia sakit lagi, padahal waktu itu sudah ditengarai oleh para dokter sulit untuk sembuh dari penyakitnya. Karena ada penyakit-penyakit yang ditemukan oleh dokter yang hampir tidak mungkin dia akan sembuh total. Tetapi atas kehendak Allah, dia sembuh total. Dan kata kuncinya, ridho. Kata kuncinya. Dia mengalami sakit dan dia pasrah aja. Kalau Allah mengambil nyawanya pada hari ini, terserah. Tapi kalau Allah masih beri kesempatan untuk hidup lagi dan lebih lama lagi, dia juga rela. Dan itu yang menambahkan ridho. Nah, apa yang saya ceritakan itu kalau kita kembalikan pada apa yang kita alami, sebenarnya kalau kita itu ridho terhadap apa yang diputuskan Allah pada diri kita, insya Allah Allah akan ridho pada diri kita, dan Allah akan menambah sesuatu karena sikap syukur kita terhadap Allah. Dan pada saat kita sabar, insya Allah Allah akan bersama kita, dan tawakal kita kepada Allah itu akan membuat kita semakin tenang. Karena apa? Kita sadar bahwa hanya Allah yang berkuasa untuk menentukan segala-galanya. Dan itu yang pernah juga saya ceritakan ya, pada waktu saya jadi mahasiswa ya, tahun itu ya, tahun pada saya masih menjadi mahasiswa, saya tidak ingat betul bulannya, tetapi tahunnya kira-kira tahun 83, 84. Itu saya masih menjadi mahasiswa. Saya mengalami sakit tifus dan berat. Dan pada saat puncaknya saya sudah lemah lunglai. Dan saya waktu itu sudah tidak punya harapan untuk hidup lagi, dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, andai kata Engkau mengambil nyawaku saat ini, saya ridho, dan berikan surga untukku dengan ridhomu. Tetapi saya masih punya kesadaran, ya Allah, andai kata Engkau memberikan kesempatan saya untuk hidup yang kedua kali setelah sakit ini, berikan kekuatan pada diriku untuk bisa beribadah lebih baik dari apa yang pernah saya lakukan sebelumnya. Dan itu saya ucapkan dengan penuh kesadaran, dan ternyata berangsur-angsur saya mengalami kesembuhan, dan alhamdulillah penyakit tifus saya sampai hari ini tidak kambuh lagi, dan saya bermohon kepada Allah untuk tidak kambuh lagi. Dan alhamdulillah kesadaran saya untuk beribadah itu, menurut pengalaman hidup saya sendiri ya, itu lebih tinggi dibandingkan kesadaran saya dalam beribadah pada tahun-tahun sebelum saya sakit. Ya, orang boleh mencela ya diri saya, atau mencerca, atau bahkan meremehkan apa yang saya sampaikan, tetapi ini pengalaman hidup saya. Silakan orang percaya tidak percaya, saya tidak memaksa orang untuk percaya atau memaksa orang untuk mengamini apa yang saya sampaikan. Bahkan saya katakan, pengalaman hidup saya itu bisa saya share kepada orang yang mau mendengar apa yang bisa saya sampaikan dengan sejujur-jujurnya, bahwa ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa melawan apapun kehendak Allah itu. Tetapi ketika Allah belum menghendaki, apapun yang kita inginkan tidak akan tercapai.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang ingin saya sampaikan. Mari kita hadapi hidup ini dengan sikap ridho. Apapun yang ditentukan Allah, kita terima sebagai sebuah ketentuan yang kita persepsi baik, karena Allah beritahu apa yang terbaik untuk diri kita. Dan ketika kita berupaya untuk menggapai sesuatu, jangan pernah kita berputus asa untuk menggapai sesuatu yang kita harapkan, dan bermohonlah kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik untuk diri kita dengan apa yang bisa kita upayakan. Nah, tapi sekali lagi, ketika kita sudah berupaya seoptimal mungkin untuk melakukan sesuatu dengan doa-doa kita yang kita panjatkan, sikap tawakal itu harus mengiringi, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah pada diri kita tidak akan pernah mengecewakan kita, karena semua kita serahkan kepada Allah, karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik pada diri kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan apapun yang diberikan oleh Allah, insya Allah itulah yang terbaik bagi diri kita. Tinggal kita syukuri, dan dengan sikap syukur yang kita alami, yang kita miliki, insya Allah akan memberikan tambahan kenikmatan pada diri kita. Dan mudah-mudahan dengan tambahan kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada diri kita, kita semakin akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Inilah sekali lagi apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.